saya sangat kecewa. Saya juga sedih ya. Maaf. Mengapa kok seorang presiden yang diagung-agungkan oleh rakyat ya, dan juga dipuja oleh pendukungnya ya, termasuk saya ya, dan juga dianggap sebagai sosok presiden yang ideal, ya, akhirnya terperosok ke dalam politik dinasti. Ini yang menjadi suatu kesedihan saya ya. Dan kalau ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan ini bukan untuk membangun politik dinasti, tapi ini untuk membangun Indonesia, membangun supaya rakyat Indonesia itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pertanyaan saya, apakah itu hanya bisa dilakukan oleh anaknya Jokowi? Kan? Apakah itu hanya... Apakah untuk membangun bangsa Indonesia yang makmur ini hanya bisa dilakukan oleh anaknya Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Presiden Joko Widodo dinilai kejam dalam berpolitik. Presiden Joko Widodo dinilai telah membangun politik dinasti. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan dari para pendukungnya. Salah satu yang bisa kita simak adalah dalam cuplikan video tadi, di mana Bapak Tua ini adalah seorang pendukung Jokowi, adalah seorang Jokowiisme, tetapi pada akhirnya dia harus mengungkapkan kekecewaannya karena Joko Widodo yang selama ini dianggap sebagai pemimpin yang ideal pada akhirnya harus jatuh, harus terperosok dalam politik dinasti. Kekecewaan ini adalah bentuk rasa tidak hormat lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Joko Widodo dinilai terlalu naif. Joko Widodo dinilai terlalu nafsu dalam kekuasaannya, menghalalkan segala cara demi ambisi untuk berkuasa. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika Mahkamah Konstitusi yang adalah lembaga yudikatif ini harus dinodai menjadi mahkamah keluarga demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Saudara, dalam beberapa menit ke depan saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Gibran Rakabuming Raka, Presiden Joko Widodo, maupun Prabowo Subianto. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Pak Jokowi sekarang ini overconfidence terhadap kekuasaannya. Mungkin terbuai oleh polling yang menempatkannya setinggi-tingginya. Dia punya power, tapi ketika dia tidak menjabat, itu dia tidak punya power. Iya, time is up. Pergilah dengan seperti proses normal. Ini lame duck session, ya. Dan kalau saya jujur mengatakan bahwa dia presiden yang baik, one of the greatest president we ever had di Indonesia ini. Tetapi di akhir-akhir kekuasaannya ini kelihatannya kok agak tidak normal. Saya kira mungkin Pak Jokowi perlu balik ke basic pada tahun 2014 dengan segala kesederhanaannya. Basic, dan jangan berilusi bahwa apa yang dia pikirkan sekarang dengan anak-anaknya dan ini itu adalah rakyat. Sama sekali tidak. Ya. Dan banyak orang yang berada di sekitar beliau itu kelihatannya mendukung, tapi sebenarnya menjerumuskan beliau.
Saya jadi agak curiga dengan terpilihnya Mas Gibran ini menjadi cawapres. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah KIM ini, Koalisi Indonesia Maju disingkat KIM, apakah memang ini menjadi, kalau boleh saya plesetkan, menjadi Koalisi Indonesia Menyandra? Kenapa Koalisi Indonesia Menyandra? Karena saya melihat rekam jejak ketua umum partai yang ada di sana. Pak Airlangga pernah dipanggil kejaksaan baru-baru ini dalam kasus dugaan pidana korupsi yang melibatkan perkara-perkara. Bang Zulkifli Hasan ketua umum PAN, katanya rekomendasi impor bawang di Kemendak bermasalah. Demokrat, wow, ini apa lagi? Zaman dahulu banyak sekali tumpukan-tumpukan perkara yang terjadi. Bagaimana dengan yang lain? Saya jadi memplesetkan ini, KIM ini bukan Koalisi Indonesia Maju, tetapi Koalisi Indonesia Menyandra. Karena orang-orangnya disandra untuk memuluskan kepentingan seseorang, kepentingan pihak-pihak tertentu, kepentingan keluarga tertentu. Ini yang membuat saya agak, Indonesia mau dibawa kemana? Tetapi saya juga bertanya-tanya, sebetulnya motif Pak Jokowi bersikap seperti ini apa? Banyak orang menyatakan, oh ya wajar lah, Pak Jokowi dihina, dilecehkan, di sana disebut krempeng, kurus, segala macam. Saya kecewa dan sedih ketika itu dianggap pelecehan kepada Pak Jokowi. Dan saya juga kecewa nanti dengan Pak Jokowi. Ketika pernyataan-pernyataan seperti itu, petugas partai, kerempeng, dianggap melecehkan dan membuat Pak Jokowi kecewa. Saya mengingat begini, memberi analogi. Seorang anak sudah disusui seorang ibu, digendong, dibesarkan, dipangku, dituntun. Dan ketika suatu saat sang ibu melakukan atau memberikan ucapan yang mungkin menyakiti tetapi tujuannya mendidik, lantas dibalas oleh sang anak dengan berteriak, kamu tidak pantas jadi ibuku, aku mau pergi mencari ibu yang lain, aku bukan anakmu lagi. Suara Prabowo cenderung menurun. Jadi semakin kelihatan serakahnya, semakin publik nggak suka. Semakin kelihatan nafsu berkuasanya, semakin publik nggak suka. Barangkali Pak Prabowo ini tidak bisa membaca apa yang diinginkan publik. Tidak bisa memahami apa yang dimaui publik. Ketika dia ngomong, saya minta izin rakyat untuk berkuasa. Kita mau cari presiden. Presiden itu adalah orang kepala pemerintahan, dan fungsi pemerintah itu bukan berkuasa. Fungsi pemerintah itu adalah melayani masyarakat, bukan berkuasa loh. Ditolak oleh Mahkamah Agung. Udah mulai kencang lagi dia seperti itu. Saya ingin mulai saja Mas Hersu ya. Tadi kan Repli udah bicara panjang lebar ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, menurut saya putusan ini cacat hukum dan cacat prosedural. Kenapa dia cacat hukum dan cacat prosedural? Yang pertama adalah, tadi sudah disampaikan, kedudukan si pemohon ini tidak memenuhi syarat sebagaimana aturan baik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi sendiri. Sebagaimana dia menolak tadi disebutkan Bang Rizal Ramli, Pak Gatot, dan juga saya mewakili ada 8 atau 9 orang anggota DPD yang mengajukan gugatan presidential threshold itu. Yang kalau kita ukur dengan jumlah jauh lebih besar anggota DPD, karena anggota DPD itu kan perwakilan per provinsi, sedangkan anggota DPR kan per dapil, satu provinsi mungkin 10 dapil dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kita nggak jelas ya, tadi sudah dijelaskan, tapi memang legal standing yang paling tepat anak mahasiswa ini adalah pengagumnya Gibran. Nah, itu dan oleh karenanya maka terkonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Saldi Isra di dalam DU-nya. 3 perkara sebelumnya sang paman kan tidak hadir dalam permusyawaratan. Tapi khusus perkara nomor 90 ini, karena ini adalah adresnya adalah untuk Gibran, sang paman langsung sehat dan hadir dan merubah konstelasi komposisi hakim tersebut. Nah, jadi menurut saya ini adalah putusan yang cacat betul seperti itu, baik cacat secara moral maupun cacat secara yuridis. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah keputusan ini bisa dilaksanakan? Menurut saya tidak bisa dilaksanakan. Non executable. Tidak dapat dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Kenapa ini tidak bisa dilaksanakan? Ini saya berpandangan karena Mahkamah Konstitusi itu tidak diberikan mandat oleh konstitusi kita untuk membentuk norma. Putusan itu menama norma.
Putusan itu kan menambah norma yang selama ini ada minimum umur 40 tahun ditambah, yaitu yang sedang atau telah menjabat, ya, pejabat publik yang dipilih seperti itu. Berarti kan menambah norma. Siapa pembentuk norma itu? DPR dan Presiden. Dan oleh karenanya tidak bisa KPU serta-merta untuk melakukan perubahan. Dia harus dirubah dulu. Itu problema hukum yang pertama. Problema hukum kedua kita anggap saja bahwa dia menderabas ini. Karena peraturan Komisi Pemilihan Umum itu masih mengacu pada undang-undang yang belum dibatalkan oleh. Artinya KPU harus merubah lagi PKPU-nya. PKPU dirubah oleh KPU harus mendapat persetujuan DPR dan pemerintah, atau paling tidak memberikan informasi dan dibicarakan bersama. Persoalannya sekarang DPR lagi reses, ya, lagi reses. Artinya keputusan tadi tidak bisa dilaksanakan untuk siapapun yang umurnya di bawah 40 tahun atau yang pernah menjabat atau sedang menjabat, tidak bisa. Selagi peraturan baik undang-undang maupun itu apa istilahnya? Bukan ratifikasi atau apa istilahnya? apa Dibawa ke DPR tuh PKPU-nya? Untuk mendapat persetujuan. Persetujuan namanya, ya. Dan Kan itu PKPU tidak boleh langsung, dia harus ada Ya. undang-undang itu harus mendapat persetujuan. Konsultasi dan harus persetujuan, di dalam konsultasi itu persetujuan. Persetujuannya itu Presiden dan DPR seperti itu. DPR sedang reses. Artinya kalau besok Pak Prabowo, ini kita berandai-andai ya, kalau besok Pak Prabowo itu tetap dengan Gibran, artinya cacat itu. Cacat prosedural dan cacat syarat belum terpenuhi buat Gibran. Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan. Itu yang Pertanyaannya, bisa nggak dalam situasi reses, suasana reses mereka dipanggil untuk kembali ke Jakarta untuk belum pernah ada peristiwanya. Oke. Belum pernah terjadi. Kan di Indonesia udah boleh banyak Atau kan kalau yang mau kan? bisa tanpa melalui itu kepalang tanggung. Oke. Kepalang tanggung Pak Jokowi keluarin Perpu. Oh, oke. Gitu Ya, kan. ya, Pak oke. Jokowi keluarin Perpu, ya kan. Langsung mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan itu. Oh, jadi tanpa menunggu DPR itu Tanpa ya? menunggu DPR, dia Oke. berhak mengeluarkan Perpu. Catat ya teman-teman istana bisa lakukan itu. Ya. Hah? Oke, nggak apa, dissenting nanti boleh ya. Konkuring atau dissenting? Dissenting. Ya, oke. Nah, jadi bisa dia lakukan ya. Tinggal kita lihat aja, berarti tadi paman sakit bisa sehat, ya kan, sehingga putusan berubah, presiden bisa memberikan jalan, kan boleh untuk anaknya, kan nggak ada larangan katanya kan, kata dia. Tapi kalau kata puisi tadi tidak boleh. Terus yang ketiga, kalau kita lihat substansi, nah ini substansinya. Kan tadi kan kita lihat formil. Kalau kita lihat substansinya, menurut saya keputusan ini sama tadi. Kenapa tidak bisa dilaksanakan? Hanya orang yang bisa itu tidak terpenuhi karena masih ngantung. 1, 2 tadi provinsi, gubernur kan, 1 lagi adalah bupati, wali kota. Jadi yang 5 komposisi ini sendiri belum bulat, itu betul seperti itu. Nah, jadi yang mana harus dipakai? Mau yang dipakai ada pernah menjabat gubernur, atau sedang menjabat, atau menjabat bupati, atau pernah menjabat bupati dan wali kota. Nah, jadi ini menjadi persoalan sendiri seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut saya Mahkamah Konstitusi ini, kalau tadi Repli menyatakan sudah kehilangan harkat dan martabatnya terhadap putusan lain, termasuk sesungguhnya Mahkamah Konstitusi itu juga sendiri telah mengangkangi putusannya dia sendiri. Contohnya Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law itu kan Mahkamah Konstitusi mensyaratkan karena proseduralnya tidak dipenuhi, maka mengembalikan kepada pemerintah dan presiden untuk merubah agar melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Itu bunyi teks putusannya. Tapi sekonyong-konyong presiden mengeluarkan Perpu. Artinya sepihak betul itu. DPR menyetujui, digugat lagi, dan gugatan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Artinya Mahkamah Konstitusi sendiri tidak bisa menjaga harkat dan martabat keputusannya. Jadi kalau lembaga yang sudah seperti ini agak sulit kita mempertahankan. Maka saya kira apa yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli itu sudah harus menjadi tuntutan kita. Kalau Repli menyatakan masih berharap bahwa mundur 4 orang atau dipecat, kalau saya lembaga itu sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Ya harus dibubarkan lah Mahkamah Konstitusi, membuang-buang uang negara. Ya, seperti itu. Ya, kan lembaga itu kenapa mulai proses tadi banyak sekali proses-proses yang bermasalah. Saya hanya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu yang betul-betul berjiwa negarawan hanya periode pertama. Periode kedua Repli sudah menulis di Kompas sehingga dia hampir menjadi tersangka ya dulu ya, dilaporkan. Repli sudah mengkritik pada waktu itu. Siapa ketuanya pada waktu itu ya? Mahfud MD ya, karena mengkritik. Ini Mahfud yang sama dengan yang cawapres itu ya. Ya, Repli yang tahu. Repli kan orang Mahkamah Konstitusi dulu ya, pernah jadi seperti itu. Jadi menurut saya memang sudah bermasalah lembaga ini. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi seperti itu. Bagaimana dia juga mendapat bonus? Jangan lupa nih, Bang Repli, mendapat bonus perubahan undang-undang MK. Iya kan? Pensiun dia tampak lagi proses pemilihan 5 tahun dia langsung nyelondong menjadi 70 tahun seperti itu. Jadi menjadi persoalan tadi timbullah persoalannya si Aswanto kan. Aswanto itu saya menurut informasi, nah ini bocoran nih. Menurut kawan-kawan Komisi 3 Guntur ini bukan untuk menjadi datang ke DPR itu untuk dipilih atau ditunjuk jadi hakim konstitusi, mengantarkan surat dari Mahkamah Konstitusi ke Komisi 3 bahwa kami sudah tidak lagi periodisasi 5 tahun, maka kami umur 70 tahun. Langsung seketika ya sudah, kamu aja yang jadi hakim konstitusi. Dia apa sebelumnya di jabatan? Sekjen. Bukan sekjen, dia panitra. Sekjen betul, sekjen Mahkamah Konstitusi. Nah ini jadi memang udah proses rekrutmennya sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Yang terakhir kritik saya juga sahabat saya yang namanya Arsul Sani. Arsul Sani. Ya kan, Arsul Sani ya, kena. Saudaraku sebangsa dan setanah air, polemik di Mahkamah Konstitusi itu masih terus ramai dibicarakan ya. Jadi Mahkamah Konstitusi seolah-olah tidak punya harkat dan martabat. Semenjak Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran Rakabuming Raka, maka Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai mahkamah keluarga. Dan kecaman-kecaman itu masih terus berlanjut sampai hari ini, dan juga dalam cuplikan video saya sebentar kita akan menyaksikan di mana ada sekelompok mahasiswa juga menuntut agar Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Bapak Anwar Usman itu harus mundur dari jabatannya. Jadi lembaga yudikatif ini seolah-olah memang sudah tidak dipercayakan lagi oleh masyarakat. Ini yang menjadi polemik, dan apalagi menjelang pemilu seperti ini, jika ada persoalan atau ada kasus pasti MK yang akan memutuskan. Tetapi ketika saat ini Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, apakah kita masih mempertahankan adanya lembaga tersebut? Karena semenjak kasus Gibran Rakabuming Raka, rasa respek publik terhadap lembaga yudikatif, terhadap Mahkamah Konstitusi ini jadinya berkurang. Ini yang bahaya. Padahal lembaga ini sebenarnya ada lembaga yang benar-benar sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Tetapi ketika ada keputusan yang dinilai tidak mencerminkan asas keadilan, maka rasa respek
rasa hormat dari masyarakat pun mulai tumbuh terhadap lembaga ini. Mari kita lanjutkan lagi. Apapun keputusan yang diambil oleh anak dari Bapak Presiden Jokowi, yaitu Mas Gibran, terlepas beliau adalah cawapres dari rival Bapak Ganjar, tapi selalu ingatlah pesan beliau, ya. Di sini sangat jelas beliau menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ketika pemilu di 14 Februari, pergilah ke TPS dan cobloslah beramai-ramai. PDI Perjuangan partainya, Ganjar Pranowo presidennya, dan Mahfud MD cawapresnya. Merdeka. Selamat siang, saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Akhirnya drama pun selesai sudah. Seperti yang saya perkirakan dulu, akhirnya Gibran Rakabuming putra Jokowi dideklarasikan jadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Meskipun banyak orang yang mengejek saya, bilang saya hanya mengira-ngira atau salah memprediksi, buktinya kekhawatiran atau kegelisahan saya pun terbukti. Gibran sah menjadi calon wakil presiden Prabowo dengan segala kontroversinya, termasuk bagaimana sang paman yang ketua Mahkamah Konstitusi membuka jalan buat dia selebar-lebarnya. Tapi mau bagaimana lagi? Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding atau sudah final dan mengikat. Segala protes masyarakat, termasuk ahli-ahli hukum, seolah tidak didengar. Dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah memasukkannya dalam peraturan sehingga Gibran akhirnya bisa jadi calon wakil presiden dengan legal. Bahkan seorang Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PBB yang juga ahli tata negara, harus mengakui bahwa suka atau tidak suka, keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat dan nggak bisa diubah. Memang keren cara mereka mengambil celah hukum yang sulit dibantah. Seberapapun curiganya kita, hukum tetaplah hukum. Peraturan harus dijalankan seberapa amis pun baunya. Kita kalah, akuilah. Kalah dalam melihat celah yang jadi senjata buat lawan untuk menghantam. Meski nggak puas dan protes keras, tapi mau apa? Hukum sudah memutuskan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mematuhinya. Gak ada yang bisa menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi karena mereka itu seperti dewa yang gak bisa digugat keputusannya. Begitulah akhirnya Profesor Mahfud MD, Yusril Iza Mahendra gak bisa berbuat apa-apa kecuali mematuhi ketetapannya. Dan sekarang Gibran pun punya legitimasi, hak secara konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Dan itu harus kita terima dengan lapang dada, seberapapun kita tidak sukanya dengan situasi itu. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Itu kata Bung Karno. Jangankan 10, satu pemuda pun akan kuubah undang-undangnya. Itulah yang terjadi saat ini di Mahkamah Mahkamah Konstitusi maksudnya. Saling gugat-menggugat antar partai sudah dipastikan mereka yang di atas ingin memuluskan jalan untuk satu jagoannya. Tidak hanya itu, dissenting opinion 6 hakim berubah sangat drastis dan cepat ketika gelombang kedua munculnya paman yang datang atau Pak Anwar Usman ini. Tidak ada yang diubah undang-undang sekalipun, tetapi umur tetap, sedangkan prosedur diubah. Mereka yang bisa menjadi cawapres di umur 40 tahun tetap 40 tahun, tapi bisa menjabat apabila sudah menjadi kepala desa atau kepala daerah di sebelumnya. Emang hebat pembuat hukum di negara kita ini. Kita tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita sangat kekurangan orang-orang yang jujur. Kami meminta juga kepada Anwar Usman, karena juga kami menilai bahwa ini adalah barang intervensi politik, maka hanya satu tuntutan kami yang paling besar, yaitu yang pertama, yaitu Anwar Usman harus mundur dari jabatannya, karena kami menilai bahwa di situ ada unsur politik yang memuluskan saudara Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian menjadi calon wakil presiden Indonesia. Sudah jelas di situ bahwa ada unsur dan intervensi politik yang dilakukan oleh
Anwar Usman untuk kemudian meloloskan gugatan ini. Sehingga kami menyatakan bahwa undang-undang ini kan tidak sama dengan undang-undang KPU. Harusnya juga dibahas dengan legislator dan ini berseberangan dengan undang-undang KPU. Kemarin paman datang, pamanku dari MK, dikabulkannya putusan sidang, ku bisa nyalon sekarang juga. Bercerita paman tentang kantornya di bawah ketek penguasa. Kelompok oposisi Marwan Batubara siap kampanye jangan pilih Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Marwan Batubara nilai pasangan Prabowo dan Gibran cacat konstitusi. Kita siap kampanye jangan pilih pasangan pelanggar konstitusi, ungkap dia bersemangat. Marwan bertekad turun ke rakyat berkampanye tak pilih pasangan Prabowo Gibran, rakyat harus dikabari, mereka harus tahu, ucapnya. Marwan nilai putusan MK loloskan Gibran adalah tindakan fatal, sebuah pelanggaran besar. Ini soal kepemimpinan nasional, kata Marwan. Gibran itu muncul dan mencuat karena memiliki potensi untuk dipilih oleh masyarakat. Apakah bodoh Pak Prabowo yang kalah berkali-kali tidak memperhitungkan itu? Betul. Dulu Prabowo ketika bergabung kepada Jokowi ada banyak yang menolak dan kemudian meninggalkan Prabowo. Berarti dia bukan pendukung Prabowo. Betul tidak? Betul. Dia mendukung Prabowo karena membenci Jokowi. Karena dia membenci Jokowi, maka dia pilihannya ke Prabowo. Ketika Prabowo bersentuhan dengan Jokowi, dia tinggalkan karena kebenciannya ada di situ. Sama saja dengan Pak Jokowi. Kita lihat sekarang, pendukung-pendukung Jokowi tiba-tiba meninggalkan Jokowi. Karena sebenarnya bukan Jokowi yang dia dukung. Yang dia dukung adalah kebenciannya kepada Prabowo. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Dalam cuplikan video tadi banyak hal yang didiskusikan dan banyak hal yang bisa kita simak bersama-sama terkait dengan Presiden Joko Widodo, terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, dan juga dengan Bapak Prabowo Subianto dan juga Mahkamah Konstitusi. Dari banyak informasi, saya berharap bahwa kita sebagai netizen, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mampu untuk berpikir lebih waras dalam menyikapi isu-isu yang ramai dibicarakan di media sosial saat ini. Saudara, kalau saya secara pribadi ketika melihat persoalan ini, ketika melihat kekejaman yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo demi memuluskan politik dinasti dalam keluarganya ini, maka saya secara pribadi memilih untuk tidak mendukung Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024 nanti. Itu mungkin adalah cara yang efektif. Artinya bahwa kita jika tidak suka dengan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mari kita kampanyekan, kita suarakan di pemilu 2024 nanti, rakyat Indonesia jangan pernah memilih pasangan ini. Poin kedua, kita ketahui bahwa nafsu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto itu memang sangat luar biasa. Dalam cuplikan video tadi, kita diingatkan kembali bahwa seorang Prabowo Subianto meminta kepada rakyat untuk berkuasa. Padahal seorang pemimpin seperti disampaikan oleh Eko Kuntadi tadi bahwa pemimpin yang baik itu harus melayani rakyatnya. Tetapi berbeda dengan Bapak Prabowo Subianto. Ketika kita berbicara soal Bapak Prabowo Subianto, saya pun teringat kembali ketika ada wawancara eksklusif antara Mata Najwa dengan Prabowo Subianto ini.
Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa selama 20 tahun ini asetnya mandet karena dia tidak berkuasa. Makanya dia berusaha untuk menyalonkan untuk ikut Pilpres kembali di pemilu 2024 ini. Itulah ambisi nafsu kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto. Dan saya berharap bahwa rakyat Indonesia kita bisa berpikir lebih kritis untuk melihat rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Saya secara pribadi, sampai saat ini keputusan saya tidak akan berubah. Saya masih setia untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD di pemilu 2024 nanti. Selain itu juga, saya secara pribadi juga memang sangat kecewa dengan Presiden Joko Widodo, yang padahal dulu saya adalah orang yang selalu berusaha untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo. Namun karena ambisi kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo dengan membangun politik dinasti, itu adalah satu hal yang membuat saya hilang respect terhadap beliau ini. Saudara, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa memberikan kita motivasi baru, bisa menyadarkan kita agar di pemilu 2024 nanti kita benar-benar menggunakan suara kita kepada orang yang tepat. Memilih pemimpin dengan hati nurani itu akan jauh lebih terhormat, jauh lebih memulia, karena di sanalah kita akan menemukan sosok pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab, pemimpin yang berintegritas, dan pemimpin yang mau melayani rakyatnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.